Di episode sebelumnya, pelayaran menuju ke Pulau Harta sudah dimulai. Dan menurut pengakuan orang bernama Soyuz, di pulau itu ada penghuninya. Sontak kabar ini diketahui oleh banyak orang. Dan Ukyo berandai-andai kalau saja pulau itu tidak ada penghuninya, maka penjelajahan Pulau Harta akan sangat mudah. Seperti biasa, keberuntungan Senku sangat rendah. Tapi Chrome masih bingung siapa orang yang hidup di pulau itu. Bukankah semua manusia sudah berubah menjadi batu? Kemudian mereka menelpon Ruri untuk memastikan semuanya. Dan menurut Ruri, orang di pulau itu mungkin adalah kerabat jauh dari desa Ishigami. Dahulu, keturunan para astronot ISS bertahan hidup di pulau itu dari generasi ke generasi. Dan ada wasiat dari 100 kisah yang berbunyi seperti ini. Suatu saat nanti pergilah ke Jepang. Sepertinya mereka menjalankan wasiat ini dan selama ribuan tahun mereka mencoba menyeberangi lautan untuk pergi ke Jepang. Dan suatu ketika ada rombongan yang berhasil sampai ke Jepang dan menjadi leluhur desa Ishigami. Dan menurut Senku pasti orang yang pergi ke Jepang hanya sebagian saja. Mereka pasti membagi antara siapa yang tetap tinggal di pulau dan siapa yang pergi ke Jepang. Kasusnya mirip seperti kerajaan sains kemarin. Jadi pada dasarnya manusia di Pulau Harta dan juga di desa Ishigami adalah satu keturunan. Dan Gen berharap orang di Pulau Harta bukanlah orang yang jahat. Tapi jika mereka ternyata adalah musuh, Senku menyerahkan urusan negosiasi kepada Gen. Dan Magma tetap dengan pendiriannya kalau semua bisa diselesaikan dengan kekerasan. Tapi tentu cara ini ditentang oleh Taiju. Dan Chrome mulai berpikir bagaimana jika Wyman ada di Pulau Harta. Bisa saja dia bersembunyi di suatu tempat di pulau itu. Dan Gen merasa itu cukup masuk akal karena di sana ada kumpulan manusia. Kokuyo mulai emosi dan bertanya ke Soyuz dia berada di pihak mana. Apakah Soyuz ada di pihak kerajaan sains atau pihaknya musuh? Dan Kokuyo sangat marah karena Soyuz menyembunyikan informasi seperti ini. Tapi Kokuyo tetap berterima kasih kepada Soyuz karena sudah mau memberikan informasi yang sangat penting. Dan Ukyo sekarang bertanya-tanya apa orang-orang di pulau itu sudah bisa mengembangkan peradaban sampai bisa menyiarkan gelombang radio. Padahal Ukyo yakin itu adalah pulau terpencil dan pasti sumber dayanya juga terbatas. Ryusui menjawab kalau seandainya peradaban di sana sudah maju, pasti orang-orang di sana tidak akan hanya diam saja di pulau kecil itu. Dan rasa penasaran tentang apa yang ada di balik cakrawala adalah mesin yang bisa menggerakkan setiap manusia. Dan Soyuz berkata kalau dia juga selalu ingin tahu dari mana dia berasal. Dulu Soyuz sudah beberapa kali mencoba kembali ke kampung halamannya menggunakan kapal kecil. Dan sedikit ingatannya saat masih bayi. Tapi aksi Soyuz ini selalu gagal karena dia hanyut saat terkena badai di laut. Sebenarnya Soyuz juga tidak tahu langkah apa lagi jika dia berhasil menemukan kampung halamannya. Tapi tetap saja Soyuz ingin tahu dari mana dia berasal. Senku berkata kalau rasa ingin tahu adalah kekuatan yang bisa menggerakkan roda sains. Dan apa yang Soyuz katakan tadi menunjukkan kalau Soyuz juga adalah bagian dari kerajaan sains. Dan Soyuz merasa terharu mendengarnya. Dulu Soyuz mendayung tanpa henti dan dia tidak menemukan pulau apapun. Tapi dengan kapal Perseus ini, Soyuz yakin akan bisa sampai ke Pulau Harta Karun. Kohaku lalu bertanya berapa hari lagi mereka akan sampai di tujuan. Dan Ryusui berkata pelayaran mereka ini hanya akan butuh beberapa jam saja. Semua orang mulai memuji kapal Perseus ini. Dan Yuzuriha berkata ke Taiju kalau dia ingin melihat setiap bagian-bagian yang ada di kapal ini.
Tapi niat Yuzuriha ini dicegah oleh Kohaku dan Kohaku merasa kalau ucapan Yuzuriha tadi hanya akan memancing semangat para teknisi kapal. Dan Nikki juga setuju dengan itu dan Nikki berpesan ke Yuzuriha kalau dia harus siap menghadapi apa yang akan terjadi. Dan ternyata perkataan Yuzuriha tadi didengar oleh Senku, Ryusui, dan Kaseki. Mereka bertiga langsung mendekati Yuzuriha dan mengajaknya untuk tur keliling kapal. Nikki dan Kohaku merasa kasihan kepada Yuzuriha yang tidak bisa kabur lagi. Tapi Yuzuriha sendiri merasa tidak masalah dan bahkan dulu saat masih kecil, Senku pernah menjelaskan tentang roket selama 5 jam nonstop. Dan Yuzuriha bisa melewatinya dengan baik. Sekarang Ryusui mengajak Yuzuriha untuk melakukan tur keliling kapal. Dan yang pertama adalah antena radar GPS yang diletakkan di tiang layar kapal yang bagian belakang. Dan tiang layar yang ada di depan dilengkapi dengan lampu sorot dan juga tempat pengawasan yang dijalankan oleh Kohaku. Selanjutnya bagian dalam kapal yang terdiri dari 3 lantai. Kita mulai dari kapal bagian depan dulu. Setelah menuruni tangga, mereka akan sampai di lantai 1 yang juga adalah lantai paling atas. Di sini ada kandang kambing dan juga greenhouse. Kalian yang nonton One Piece pasti tidak asing dengan yang namanya greenhouse ini. Dan selanjutnya lantai 2 yang ada di tengah. Di sana ada tempat tidur dengan kasur 5 tingkat yang tentu saja untuk menghemat ruang. Dan lantai 3 yang paling bawah ada tempat minyak dan juga tangki air minum. Dan di ruang sebelahnya ada gudang mineral dan juga penjara Hyuga dan Homura. Sekarang kita berpindah ke kapal bagian belakang. Di lantai atas ada ruang komunikasi yang tentu saja dijalankan oleh Ukyo. Dan di lantai bawahnya ada laboratorium yang dibangun di atas mobil. Dengan begitu mereka bisa membawanya kemanapun saat nanti sudah sampai di pulau. Dan di lantai paling bawah ada ruang mesin. Dan semua itu adalah bagian dari kapal Perseus ini. Dan Perseus terus melanjutkan perjalanannya menuju ke Pulau Harta. Dan ternyata ada banyak orang yang mabuk laut. Salah satunya adalah Ginro. Dan Ginro mendapatkan ejekan dari banyak orang karena notabene Ginro ini adalah manusia yang hidup di perairan. Tapi Ukyo memaklumi hal itu karena memang ini adalah pertama kalinya dia berlayar sejauh ini. Tapi tenang saja karena mereka punya laboratorium di kapal ini. Dan Senku siap membuat obat mabuk laut. Dan bahan utamanya adalah kecubung pendek. Sebenarnya ini adalah tanaman yang sangat beracun. Tapi dengan pengolahan yang benar tanaman ini bisa dijadikan obat. Kemudian Senku mengekstrak minyak dan air dari tanaman ini. Dan bagian yang mengandung obat saja yang akan diambil. Senku berkata kalau dosisnya terlalu banyak justru malah bisa mengakibatkan kematian. Jadi jangan coba-coba sendiri. Senku kemudian memberikan obat ini kepada semua orang yang mabuk. Efeknya sangat luar biasa dan semua orang langsung sembuh dan mereka merasa sangat sehat. Ukyo merasa senang karena mereka punya laboratorium di sini. Dan Soyuz yakin badai sekalipun bisa dilewati dengan kapal sebagus ini. Dan menurut Ryusui, cuaca di lautan itu bisa saja berubah dengan sangat cepat. Dan benar saja tidak berselang lama mereka menemui badai di lautan. Perseus cukup terombang-ambing di sini. Dan beberapa kru kapal sampai hampir jatuh ke laut. Tapi di tengah situasi seperti ini, Ryusui malah dengan santainya minum kopi buatan Francois. Dan Ryusui berkata kalau dia sudah melewati banyak sekali badai sepanjang hidupnya. Dan Ryusui berjanji semuanya akan aman selama Ryusui yang memegang kendali kapal. Dan Ryusui meminta semua orang untuk tidak panik. Tapi sekarang Senku malah menjadi panik sendiri dan berlari di atas kapal.
Senku berkata ini tidak ada hubungannya dengan kepanikan atau keadaan yang berbahaya. Tapi dengan adanya badai sebesar ini, Senku merasa ini adalah kesempatan untuk menyusup ke Pulau Harta. Memang mereka belum tahu apakah manusia di pulau itu akan menjadi kawan atau lawan. Tapi jika mereka bisa memanfaatkan badai ini dengan benar, mereka bisa menyusup ke pulau tanpa diketahui. Dan mereka akan melihat keadaan di pulau itu dengan mata sains yang Perseus miliki. Setelahnya, semua orang mulai bersiap-siap di posisinya masing-masing dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya melihat ada siluet pulau di kejauhan. Dan Soyuz mengingat saat dia masih bayi, dia juga pernah melihat pemandangan yang sama seperti ini. Dan tidak diragukan lagi, pulau itu adalah Pulau Harta Karun yang juga adalah kampung halamannya Soyuz. Senku merasa semuanya menjadi semakin mendebarkan. Dan Senku seolah berbicara dengan Byakuya dan Senku berkata, "Byakuya, akhirnya kami sampai di Pulau Harta Karun. Sosoruze Korewa." Dan jika dilihat dari dunia nyata, saya memperkirakan lokasi Pulau Harta ini mengambil referensi dari Pulau Aokashima. Pulau ini letaknya ada di selatan Jepang dan juga di tengah pulau ini ada gunung vulkanik. Pulau Aokashima ini adalah bagian dari Pulau Izu. Secara administratif dan juga politik, Pulau Aokashima ini adalah bagian dari Jepang. Tapi secara geografis, pulau ini sudah di luar wilayah Jepang. Bisa jadi perkiraan saya ini salah. Dan sekali lagi, ini hanyalah prediksi saya sendiri. Dan akhirnya mereka sudah semakin dekat dengan Pulau Harta dan Yo ingin secepatnya berburu harta karun di sana. Tapi niat Yo ini berhasil dicegah oleh Nikki. Dan Senku mengingatkan lagi kalau mereka belum tahu orang seperti apa yang menghuni pulau ini. Tapi satu hal yang pasti adalah kerajaan sains unggul dalam segi ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti karena radar Perseus tidak menemukan pantulan dari radar yang lain, yang artinya pulau ini belum mengalami modernisasi. Dan tujuan mereka saat ini adalah sebuah tebing di belakang bukit. Tujuannya tentu untuk bersembunyi. Dan Kokuyo takut kalau mereka akan menabrak sesuatu karena jarak pandang mereka yang terganggu karena badai. Tapi tenang saja, mereka sudah punya sonar. Sementara itu, Ukyo yang ada di ruang komunikasi merasa ada sesuatu yang ditangkap sonar. Tapi Ukyo masih menyimpan informasi itu sendiri. Dan akhirnya mereka sudah sampai di tebing belakang bukit dan Perseus berhasil berlabuh dengan selamat. Dan tidak berselang lama badai juga ikut berhenti. Dan sebagai upah atas kerja keras semua orang, Ryusui memberikan hadiah 10.000 drago untuk semua orang. Tapi Senku tidak ingin berlama-lama di sini karena bisa saja mereka akan segera ketahuan. Dan Senku berencana mengirimkan tim investigasi secepatnya. Mendengar kata investigasi membuat seseorang menjadi tergerak. Dan ternyata itu adalah Suika yang entah di mana berhasil bersembunyi di kapal ini. Dan Suika langsung naik ke atas kapal dengan kemampuan kamuflasenya. Tapi pergerakan Suika ini berhasil dilihat Ryusui dan Ryusui menangkap Suika ke dalam tong kayu. Tapi Ryusui tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain. Dan Ryusui malah menduduki tong kayu ini. Kemudian Ryusui mengusulkan untuk mengirimkan sedikit orang saja untuk investigasi ke dalam pulau. Dan jika mereka datang dengan banyak orang secara tiba-tiba, maka penduduk pulau ini akan merasa seolah-olah diserang. Tapi dengan jumlah yang kecil, situasinya akan berbeda. Dan sudah diputuskan hanya akan ada 4 orang saja yang masuk ke dalam pulau. Pertama adalah Senku yang paham tentang platinum.
kedua Soyuz yang merupakan penduduk asli pulau ini, ketiga Kohaku untuk petarung, dan keempat Gen untuk bernegosiasi dengan orang penduduk lokal. Segera setelahnya mereka berempat masuk ke dalam pulau. Kohaku bertanya kenapa Ukyo yang punya pendengaran super tidak diajak masuk ke dalam pulau. Dan Ukyo sendiri ternyata masih penasaran dengan apa yang sonar tadi tangkap. Dan Ukyo ingin menelitinya lebih lanjut. Dan sekarang di atas kapal, Ryusui melepaskan Suika dan kehadiran Suika ini mengagetkan semua orang. Suika langsung menjelaskan kalau dia juga ingin berguna. Dan keahlian Suika adalah meneliti dan mengumpulkan informasi. Tapi Ryusui tidak mau tahu dan Ryusui tidak mengizinkan adanya penyusup di kapal ini. Nantinya Suika akan dikirim kembali ke Jepang dan Suika harus tetap berada di kapal ini sampai semuanya selesai. Suika mulai menangis karena dibentak Ryusui. Tapi Francois mencoba menenangkan Suika dan Francois berkata ke Suika kalau Ryusui tidak akan mengorbankan keselamatan anak kecil untuk misi penjelajahan pulau misterius yang bisa saja sangat berbahaya. Suika mulai berhenti menangis dan Suika paham apa yang baru saja dikatakan Francois. Dan untuk menghibur Suika, Taiju mengajak Suika untuk membantu membersihkan kapal. Dan Suika langsung bergembira lagi. Sementara itu, Ukyo akhirnya tahu kalau ada sesuatu di dalam air. Dan Ukyo meminta seseorang untuk memeriksa apa yang ada di bawah sana. Dan Ginro yang sebenarnya malas untuk bersih-bersih akhirnya terjun ke laut dan langsung menyelam. Dan setelah sampai di dasar laut, Ginro menemukan banyak sekali patung manusia di sini. Ginro langsung naik dan memberitahukan hal ini kepada Ukyo yang ada di atas kapal. Dan Ukyo merasa sangat kaget mengetahui hal ini. Yo bertanya kenapa Ukyo sekaget itu. Bukankah patung manusia adalah sesuatu yang biasa mereka temui? Ukyo menjelaskan kalau waktu kejadiannya tidak masuk akal. Saat terjadi kiamat pembatuan, seharusnya di pulau ini belum ada penghuninya. Dan pulau ini baru ada penghuninya setelah astronot ISS mendarat di sini. Jadi sejak kapan manusia di pulau ini berubah menjadi batu? Dan tiba-tiba Ryusui merasakan ada hawa kehadiran seseorang yang mengawasi dari atas tebing. Ryusui langsung melihat ke arah orang misterius ini dan Ryusui bertanya siapa kau ini. Dan kita berpindah dulu ke tempat Senku dan yang lainnya. Mereka sudah masuk cukup dalam dan Kohaku merasa dia melihat ada sesuatu yang bersinar dari arah kapal. Kemudian Gen mencoba menelpon tapi tidak ada orang yang mengangkatnya. Gen merasa sinyal di sini jelek dan Gen mengajak Soyuz untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal yang lebih bagus. Sementara Senku dan Kohaku meneruskan perjalanan duluan. Akhirnya Gen dan Soyuz sampai di tempat yang tinggi dan mereka bisa melihat kapal Perseus dari tempat ini. Gen mencoba menelpon lagi tapi masih tidak ada yang menjawab. Dan Soyuz mencoba melihat kapal dengan teropong. Dan Soyuz langsung berteriak setelah melihat apa yang terjadi di atas kapal. Gen langsung meminjam teropong itu dan Gen juga sama kagetnya karena semua orang yang ada di atas kapal sudah berubah menjadi batu. Tapi tanpa diketahui Gen dan juga Soyuz, ternyata ada satu orang yang masih selamat dan itu adalah Suika. Sebelumnya, sesaat sebelum berubah menjadi batu, Ryusui berhasil menendang Suika keluar kapal dan Suika sekarang bersembunyi di balik pohon besar. Sementara itu, Kohaku merasa menemukan sesuatu dan langsung berlari yang diikuti oleh Senku. Ternyata yang Kohaku lihat adalah cangkang kerang yang tersebar di jalanan. Dan Kohaku yakin ini adalah perbuatan penduduk pulau ini. Senku merasa senang dengan petunjuk ini, dan Senku yakin dia bisa menemukan jejak pembawa kerang ini.
Dengan begitu, mereka akan bertemu penduduk asli pulau ini. Cara seperti apa yang akan Senku gunakan? Dan kenapa semua orang yang ada di kapal tiba-tiba berubah menjadi batu? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.